Ridya Putri dan teman saya Alisa Nur Fadila, Saya Nabila Saski Saputri. saya Syarina Dina, dan ini materi. Sejarah selalu mengajarkan kita di mana setiap manusia mengeksploitasi manusia dengan manusia lain, dan itu kita sebut penjajahan. Setiap masa, baik zaman feodalisme, zaman revolusi industri, dan zaman teknologi informasi, penjajahan ini bentuknya berbeda-beda. Pada zaman agraris atau feodalisme, di mana tuan-tuan tanah yang menguasai tanah ribuan hektar dengan dibantu para tukang pukul-pukulnya secara paksa, mengeksploitasi manusia dengan memperkerjakan mereka seperti budak-budak bahan tanpa biayanya. Lalu penjajahan lebih besar yaitu penjajahan terhadap negara. Seperti negara Belanda, walaupun Belanda tidak merasa menjajah hanya lewat company atau maskapai perdagangan Hindia Belanda. Maskapai ini yang membiayai penjajahan dan dalam sejarah ini terkenal dengan Perjanjian Tordesillas. Di mana dari negara Spanyol, Portugis, dan Belanda membagi daerah kekuasaannya ke wilayah Afrika, Amerika, dan Asia. Mereka datang dengan kekuatan perang untuk menguasai kekayaan alam dirampas dan penduduk dijadikan budak-budak. Selanjutnya di sini juga ada perbedaan yang signifikan. Yang pertama ada motivasi. Masa lalu seringkali melibatkan penjajahan Eropa yang mencari kekayaan, sumber daya alam, dan pengaruh politik di negara-negara lain. Masa kini penjajahan lebih kompleks, melibatkan isu-isu seperti ekonomi global, politik, dan sumber daya energi. Yang kedua ada teknologi. Penjajahan masa kini sering didukung oleh teknologi modern seperti internet, telekomunikasi, dan transportasi cepat yang memungkinkan kontrol dan pengaruh yang lebih besar oleh negara-negara penjajah. Yang ketiga ada dari bentuk penjajahannya. Masa lalu cenderung melibatkan penjajahan fisik dengan pendudukan militer dan pemerintahan langsung. Masa kini lebih sering terjadi dalam bentuk ekonomi, politik, atau budaya seperti pengaruh perusahaan multinasional atau organisasi internasional. Dan yang terakhir ada resistensi, yaitu perlawanan terhadap penjajahan masa lalu sering melibatkan perang kemerdekaan dan gerakan nasionalisme. Resistensi terhadap penjajahan masa kini bisa lebih non-militer seperti protes, kampanye politik, atau perlawanan ekonomi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum